Assalamualaikum Aning, ketemu lagi. Waalaikumsalam, ketemu lagi kita. Tetap sehat seperti sebelumnya ya. Alhamdulillah. Kalau dari senyum, dari ceriaan wajah sih sehat dan segar selalu. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong kalau hari Minggu pagi gini, kalau diganggu gini, biasanya rutinitas kegiatan apa kalau Minggu? Family time atau mau ada kegiatan ngajar nggak kalau Minggu? Kalau minggu pagi nggak ada ngajar, paling ya pekerjaan rumah lah, pekerjaan rumah, masak. Oh, masih di selak sibukannya masih sempat masak juga ya. Iya, masak sendiri. Dan dengar-dengar ada riset menunjukkan ketika kita masak sambil nyanyi hasilnya luar biasa. Itu Nah, isu mungkin ya. atau wah, belum dicoba ya. Nggak, Baik kalau ini saya masaknya nggak sambil nyanyi sih. oh enggak, ya, mesti dicoba tuh. Nanti bumbunya jadi masakannya lebih bergairah. Ini Sobat Seno kita ketemu lagi sama Mbak Aning. Kalau di video pertama lebih banyak bincang-bincang dalam kapasitas Aning sebagai konduktor dari konduktor. Wah, tanggung jawabnya konduktor PSM UI Paragita Paduan Suara Mahasiswa UI Paragita dengan berbagai prestasinya. Sekarang kita mau gali Aning nih, karena Aning mengaku-ngaku adalah soprano dan penyanyi seriosa, juga guru piano juga. Wah, luar biasa. Iya, betul. Ini ngomong-ngomong Aning sekolah piano yang disebut YPM, YPM tadi kan maksudnya Yayasan Pendidikan Musik yang di Manggarai itu ya? Iya, betul. Dulu Jadi SMYPM, kita bilang SM SMYPM. YPM. Jadi SM-nya itu apa? Sekolah musik, sekolah musik, Yayasan Pendidikan Musik. Yayasan Musik. Jadi sekolah di sana, lalu sekarang udah jadi guru Pengajar. ya, pengajar di sana Iya, juga. iya. Ceritain dong lebih lanjut yang diajarkan Ani apa? Biasa katanya kalau musik tuh dibagi dua ya, yang pop sendiri, klasik sendiri gitu ya. Kalau piano, Iya, kalau di hmm, YPM klasik memang memang khusus alirannya klasik. klasik. Iya, gitu. Jadi siapa yang Aning ajar nih? Di level mana? Di level basic, intermediate, Oh, advance, kalau atau semua? kalau Hmm. sekarang ya waktu awal sih saya semuanya pengajar pasti dari basic juga ya. Kalau vokal Hmm. sebetulnya saya masih dari awal karena guru vokal di YPM itu sekarang hanya dua, saya sama Bu Katrin. Jadi kita memang mengajar dari yang level awal Oh, sekali cuma gitu. dua orang guru vokalnya Iya, sekarang iya. ini. Hmm. Hmm. Gitu. Terus kalau untuk piano, memang saya sekarang ngajarnya ya dari yang udah middle ke atas lah gitu. Jadi kalau di YPM tuh Hmm. tingkat 4, 5, 6 gitu. Jadi udah intermediate level ke atas menjelang mastery lah gitu kira-kira. Kalau vokal apa nih yang dilatih? Vokal umum atau lebih ke seriosa atau? Jadi kita Hmm. ada kurikulumnya gitu, namanya sekolah Oh, musik menarik kan nih, ada coba. kurikulumnya. Jadi kalau kita kalau YPM itu kan ada ujiannya setahun Hmm. belajar, ujian kenaikan kelas gitu. Nah, Ya. dalam 1 tahun itu nanti ada pelajarannya. Jadi misalnya kita ada namanya etude tuh kayak exercise, tapi Itu dalam deh, ada buku etude study sebenarnya Mas study. tadi. Study exercise itu kita ada 3 yang diujikan nanti di tahun ujiannya. Kemudian ada Arya Antik itu apa namanya berbahasa Itali. Itu Arya Antik. Arya Antik. Jadi Hmm. dia periodenya tuh antara abad 17, Udah 17 lama 8 banget. gitulah gitu Hmm. lagunya. Terus kemudian ada lagu berbahasa Jerman, leader namanya lead ya. Kalau tadi Arya Antik itu Itali, kemudian lead bahasa Jerman, kemudian ada yang bahasa Inggris, kita menyebutnya art song gitu. Kemudian juga ada serius Indonesia juga diajarkan. Nanti Oh. kalau udah level tertentu ada ditambah lagi dengan aria opera. Jadi kayak apa namanya aria yang ada di dalam satu opera. Aria tuh song juga lagu yang ada di opera gitu. Jadi kurikulumnya seperti itu, diajarkan ke setiap murid. Nah, nanti diujikan gitu dalam setahun berikutnya. Wah, Gitu. ini Nah, kalau piano juga kita YPM juga ada kurikulumnya. Jadi kalau hmm. tadi etude di vokal ada, etude di piano juga ada Etude tuh gitu. elementary ya sekali Nah, lagi ya, masih basicnya ya. etude tuh study. Jadi Tadi. apa namanya suatu bentuk seperti sebetulnya kita nyebutnya bukan lagu ya. Jadi kayak ada suatu bentuk rangkaian
lagu gitu, rangkaian, Mhm. tapi dia tujuannya adalah untuk exercise. Misalnya study untuk trail misalnya gitu, study untuk apa. Jadi study itu ada tujuannya lah untuk Mmm. apa gitu. Nah, Oh. itu di luar yang memang song, yang memang lagu sajian. Kemudian kalau di piano tuh ada bentuk lagi sonata gitu, sonatin atau sonata, itu ada formnya sendiri, ada bentuk-bentuknya Mmm. sendiri. Kemudian ada lagu, ada yang disebut lagu sajian. Kemudian kalau udah tingkat-tingkat lebih atas, ada tambahan lagi belajar polifonik, itu biasanya zaman Bach itu. Jadi John polifonik itu Sebastian adalah Bach. banyak, ya, banyak suara, Mhm. artinya jadi kanan kiri itu mengandung banyak suara yang berjalan sendiri-sendiri gitu. Mereka seperti itulah Iya. kira-kira. Berat Jadi sih. ada kurikulumnya. Iya iya iya. Seperti makanya makanya apa namanya? Mungkin guru vokalnya jadi nggak banyak ya. Karena butuh Karena butuh keahlian khusus ya yang menguasai berbagai berjenjang. bidang tadi berjenjang. Iya. Ini Sobat Seno nggak ngerti nih, kenapa kemudian jadi kok Itali, kok Jerman, kok Inggris? Memang karena sejarah banyak musik klasik dari sana atau gimana? Ya kan nama-nama besar Iya, memang banyak dari Eropa ya, kayak Bach, karena kan Mozart, Chopin gitu ya. betul, karena kan ini tradisinya musik klasik kan emang dari Eropa ya, Iya awalnya ya. betul. Jadi memang ya mempelajarinya begitu karena kita mau mau belajarnya secara kalau apa namanya, mungkin kalau kursus-kursus yang lain gitu bisa aja apa cuplik-cuplik dari sini. Tapi kalau kita di YPM ya memang harus belajar yang dari awal banget gitu, Iya. bertahap sampai bisa jadi sampai segala zaman lah gitu. Kita pelajari itu Mmm. periodik gitu, ada eranya gitu. Karena juga belajar sejarah dari situ, belajar komposernya gitu. Karena memang akarnya dari sana gitu. Dan ini juga yang diajarkan di apa namanya, sekolah musik di luar gitu, dan juga di Jadi konservatori juga, kurikulumnya hampir sama gitu ya, konservatori juga step-stepsnya. seperti itu. Ya, kebetulan memang bukan kebetulan ya. Mhm. Jadi guru saya, Ibu Katrin yang sekarang juga jadi rekan rekan guru Tekan, saya ya. itu lulusan lulusan Milan, Itali. Jadi Wow, memang berat nih. kurikulum kurikulum yang dibawa adalah Diadopt, memang ya begitu kira-kira. dari Itali. Jadi Mm-mm. kalau Sobat Seno minat nih khusus di EBM untuk vokal tadi berapa lama tuh bisa dikatakan lulus sampai akhir? 3 tahun, 5 tahun? No, Oh, pendidikan dasarnya 6 tahun. wow, 6 tahun baru baru di pendidikan dasar tuh ya. 6 tahun. Iya, kemudian ada persiapan konservatori 3 tahun. Jadi saya Hmm. total di YPM itu kira-kira sekian tahun. Tapi saya masuk YPM itu vokal udah langsung tingkat 2 waktu itu. Jadi diterima Eh, nggak dari elementer, wes, lompat tingkat ya. 2, kemudian lompatin lagi. Jadi kira-kira ya belajar vokal di situ ya 6 atau 7 tahun. Kemudian Hmm. untuk piano saya berjenjang juga. Jadi sama tingkat waktu itu tingkat dari tingkat 1, 2 sampai PK 3 itu dari kelas 6 ada persiapan PK 1, PK 2, PK 3, kemudian ada pendidikan guru setahun lagi. Wah. Jadi totalnya berpuluh-puluh tahun nih. Panjang, makanya kalau Panjang. kalau saya itu karena pendidikannya seperti itu, jadi kalau ditanya orang, "Saya bisa nyanyi berapa lama ya?" Hmm. Wah, jangan tanya sama saya berapa lama, saya lama belajarnya dan masih belajar terus. Jadi apa namanya, kalau pertanyaannya mungkin harus dirubah kalau ke saya gitu. Iya iya iya. Ya ini bocoran dulu buat Sobat Seno nih, Mbak Aning ini nggak nyambung nih, padahal dia sarjananya adalah jurusan fisika dari MIPA ya, Fakultas Iya, Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam UI. Ngomong iya, fisika, betul. ngomong musik, nggak nyambung tuh nih ya, atau disambung-sambungin. Ya, sambung-sambungin aja lah. Di fisika ada frekuensi, Ada gelombang. frekuensi juga, ada gelombang, ada hukum Snellius gitu kan ya. Sudut Iya. datang sama dengan sudut pantul dan seterusnya. Ini biar 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 meyakinkan Sobat Seno ini kan katanya Aning solois soprano juga. Emang udah punya prestasi apa aja nih selain dengar-dengar dulu kan pernah juara lomba RRI Bintang TVRI radio. ya, bintang radio segala ya. Iya, Apa aja tuh yang pernah bintang. Jadi diraih baik dulu di dalam dan di luar?
Sebetulnya banyakan di dalam sih, bintang radio dan televisi itu saya Hmm. beberapa kali ikut dan beberapa kali menang. Kemudian ada juga Pekan Dan itu Seni Mahasiswa. selalu serius saya. Iya, memang Selalu saya memang ada di jalur itu. jalurnya serius, bukan dangdut Iya. ya. Wah. Udah cuma segitu aja. Oke. Terus Pekan Seni Mahasiswa Nasional mewakili UI juga seriosa dulu. Oh, jadi antar Gitu. mahasiswa, Iya, kejuaraan ada antar Pekan Seni. mahasiswa. Hmm. Iya, namanya Hmm. Peksiminas, Pekan Seni Kan sini Mahasiswa mahasiswa Nasional. nasional. Hmm. Gitu. Kemudian ya itu sih sebenarnya sama kalau saya sih lebih ke apa namanya rutin membuat resital Nasional. vokal gitu. Terus Hmm. kemudian ya menjadi solis di berbagai ada kerjasama dengan orkes juga gitu. Hmm. Sempat dengan tadi yang disebutkan mungkin Twilight Orchestra dengan Mas Dwiki, pernah juga duet. Nah, saya sempat duet juga tuh dengan Mas Krisya almarhum. Oh, bawain lagu apa Ya waktu kan itu? Bawain lagu apa? di album Badai Pasti Masih Berlalunya beliau berlalu. yang lagu Matahari saya Oh, duet. itu Aning. Oh, nggak pernah Iya. nyangka. Kirain Berlian Hutauruk. Oh, Berlian yang di Loh, badainya ya. Berlian yang awal, yang Iya, memang asli pertama aslinya dibuat. Ini yang di aransemen dibuat oleh Mas Erwin Gutawa. ketawa. Jadi itu. Nah, terus ya sempat juga menyanyikan lagu-lagunya Mas Guruh juga ada di Hmm, albumnya beliau yang albumnya Mas Guruh. Itu saya nyanyi di situ lagu Indonesia Jiwaku ya. sama satu lagu kok lupa ya. Pokoknya Indonesia Jiwaku gitu dan beberapa kali juga ikut pergelarannya GSP dulu. Oh, Jadi Gencar Semarak Perkasa punya Mas Guru ya. ya apa gitu GSP Ya kan beberapa GSP kali itu ikut. bisa disingkat Guru Soekarno Putra atau Gencar Semarak Perkasa dulu juga Iya, zaman zamannya Denny Malik ininya segala macamnya. iya betul. Wah, Sebelumnya seru kan juga. SM ya dulu Suara Mardika, Suara Mardika kemudian ya. Wah, saya berubah jadi GSP. iya melalang buana kemana-mana. Kalau sekarang ditantang nih ada yang duet penyanyi zaman sekarang itu berani nggak nih? Ya Saya agak-agak sih modern aliran mau-mau musiknya. aja. Mau aja Saya ya. mau aja mereka yang mau apa enggak. Atau tiba-tiba diundang jadi juri Indonesian Idol gitu. Misalnya. Eh, Agak Kayaknya beda nih kan, ini kan kalau pop ya. ya kalau juri Indonesian Idol kayaknya nggak masuk ya ke saya karena saya kan nggak bukan yang nggak menguasai tapi memang perbendaharaan lagu pop saya kan juga nggak banyak ya. Mungkin Beda saya hanya aliran ya. jadinya jadi hanya nanti akan berbicaranya cuma teknik-teknik dan itu nggak menarik ya kalau buat di Iya, TV. iya. Di TV nggak menarik. Iya, Kalau di TV iya. kan mesti entertain, semuanya mesti entertain gitu. Tapi kalau tiba-tiba ada yang mau sponsori bikin kontes atau kejuaraan serius, pasti Anin nyebur juga nih. Belum Eh, pernah ada tuh ya, ya Adanya ya kan? itu Bina Radio, Bina Bina Radio Radio. dulu ya, sekarang udah nggak ada lagi nih. Sama ada sekarang beberapa kompetisi sih, ada beberapa kompetisi, misalnya kayak Ananda Sukarlan itu bikin kompetisi apa tembang puitik istilahnya, jadi sekarang berubah jadi bukan seriosa tapi tembang puitik gitu, karena Oh, diadaptasi dari art song kan apa namanya based on puisi, jadi makanya jadi hmm. tembang puitik lagu berdasarkan puisi gitu. Nah, ini nanya pertanyaan iseng nih. Aning kan sebagai penyanyi sopran yang juga penyanyi serius, punya idola nggak di dunia ini siapa yang jadi role modelnya Aning? Pavarotti kali ya, atau Andrea Bocelli kali? Itu Hmm. memang saya tuh nggak mengidolakan sih, Oh, karena enggak. saya belajar dari maksudnya dari penyanyi-penyanyi yang terkenal itu saya belajar pasti ya, cuma apa Hmm. namanya nggak mengidolakan satu gitu. Cuma misalnya Hmm. untuk lagu ini saya seneng ini yang nyanyi misalnya kayak gitu. Untuk lagu ini Eh. saya senang ini. Jadi sebetulnya bukan lebih ke idola sih. Memang dari dulu kalau ditanya saya idolanya siapa, susah juga ya emang nggak mengidolakan sih, nggak sampai gitu. Ya kan kalau anak sekarang kalau anak-anak milenial kalau sampai mengidolakan K-pop gitu kan sampai luar biasa kayak Iya, gila mencari bener gitu ya.
ya sampai mencari ininya kan, apa, sampai semua produk-produknya tahu. Oh, merchandise diborong juga. Ning mah nggak segitunya ya. Mhm. Oke. Itu kalau bicara sebagai Ya mungkin vokalis. idola sorry, eh, ya idola penyanyi penyanyi dalam hidup saya pasti ibu lah. Almarhum ibu ya, banyak yang Heeh, mengajarkan, mewariskan ya, iya, Bu almarhumah mhm, Pranamingrum Katamsi. iya, Emang ibu satu-satunya and the only one serious size di soprano di sini sih di zamannya ya. Boleh dibilang iya, ya sekarang nggak ada lagi yang seperti ibu kan. iya, Belum muncul lagi gitu ya. mhm. Nah, kalau soal pianonya sendiri nih, jadi sekarang jadi aktif juga sebagai pengajar piano. Selain di Ya, YPM juga ngajar private ya berarti ya. sebetulnya sih saya ke YPM aja kalau piano. Oh, oke. Heeh, kalau vokal saya ada yang private ada. Hmm. Nah, ini ada piano di rumah untuk nggak dibuat les, nggak? Dibuat Oh, ngajar, buat tapi kalau ngajar vokal tapi. ngajar vokal kan juga pakai ini. Ngajar piano juga memberi contohnya juga di piano. Oh, gitu ya. Kalau minta sedikit aja pianonya sebelum nanti lagu penutup yang kita rencanakan apa tuh? Maaf, terpuji apa? Puji, Segala puji. segala puji. Nanti kalau sedikit aja gitu nih, keberatan nggak mainkan apa yang cukup familiar di kita? Jangan seberat Mozart, Chopin atau Bach gitu. Ya, agak susah. Nggak saya apa yang nggak berat segitu. Oh, nggak berat. Ini deh coba Love Story. Ini Love permintaan story. spontan nih. Itu maksudnya. Nah, itu kan ringan-ringan dan tuh kalau lain ya kalau guru piano main piano sambil sikat gigi ya udah hafal 400 sih. Jadi kalau udah sekelas Anin gini berarti kalau bermain piano udah nggak pakai partitur lagi kira-kira gitu sih. Atau tetap. Justru saya karena saya di klasik saya biasa pakai partitur. Makanya kalau tadi spontan spontan gitu jarang banget Oh, saya. kalau klasik memang gitu ya harus harus ada tetap partitur ya. Jadi Iya, lagu-lagu seberat walaupun kayak walaupun ya walaupun misalnya hmm, hafal pun tapi kita berdasarkan partiturnya gitu. oh Jadi nggak itu ngarang. etika nih, itu etika. Boleh nggak saya pianis memainkan lagu klasik merasa sok tahu gitu udah lapar keluar kepala Mm-mm. nggak pakai partitur gitu. Nggak pakai partitur nggak apa-apa dalam arti hafal, tapi nggak boleh Hmm. melenceng. Hafalnya Iya, mesti hafal mati. Gitu iya. Setengah kalau nada aja iya, sumbang ketahuan ya. iya itu bisa diprotes banyak orang. Ya kayak saya dengar cerita nih ya, dikoreksi kalau saya salah suatu kali waktu Mm-mm. almarhum Gus Dur jadi presiden, ngundang Pak DMS kan ke istana, dan beliau Mm-mm. itu kan kayak dengerin tapi nggak dengerin dan terkenal sekali kan almarhum kan memang ahli banget klasik ya. Dia Sampai dia pengep ini Beethoven Symphony. ya sampai siapa Mas Adi ini selalu ternyata diam-diam Gus Dur nyadar tuh dia ngakuin ada setengah nada meleset luar biasa. Setajam itu ya. Iya Pasti bisa Anin bisa sebagai begitu. sebagai guru bisa sensitivitasnya sejauh itu juga ya. Kalau kita udah biasa Iya, mainin. kalau untuk karya yang saya kenal begitu bisa. Hmm. Nah ini ada harapan apa sih kalau dalam bermain piano nih buat kita-kita nih anak-anak muda nih supaya cepat belajar dan paham main piano ada tips nggak? Selain cinta ya, selain love dulu sama Kalau musik dan alatnya. ya sebetulnya sama ya, semua apapun itu latihan itu adalah kunci. Latihan Latihan. adalah kunci. Hmm. Jadi latihannya yang mesti apa namanya? Zaman saya dulu masih les itu sehari bisa berapa jam latihannya. Hmm. Memang Berapa itu jam yang tuh? memang itu yang eh, jadi Berapa dulu jam kan saya tuh? berdua sama kakak saya kan les piano. Piano di rumah Hmm. cuma satu. Jadi kita ganti-gantian nih. Jadi sebelum saya berangkat Hmm. sekolah dulu ke SMA 8, Hmm. berangkatnya kan pagi tuh jam 6. Sebelumnya saya udah megang piano Hmm. gitu.
Jadi paling Dan tidak ada udah saya setelah nanti pulang sekolah ada lagi. lagi latihan lagi, dan latihan itu 1 jam tuh mungkin baru 1 karya kali saya latihan gitu. Jadi kalau Hmm, misalnya ada berapa karya ya berapa jam itulah dia. Itu baru diulang-ulang bisa, ya. ya itu baru bisa Hmm, mencapai apa namanya, apa yang kita targetkan ya ya. gitu. Jadi sama aja lah kayak misalnya apalah, misalnya olahragawan. Olahraga kan, latihan juga kan. Ah, Main ya tenis sama yang karena terus, latihan ya karena kan servis terus. muscle muscle memory ya penting, Ya. sama apa namanya ya semuanya berhubungan lah ya. Tapi tentu Itu sih. semakin muda seseorang, semakin baik untuk mulai dilatih ya. Kan memori mulai masuk otak anak-anak mungkin Ya, 3-5 tahun, jadi cepet gitu ya nih. Dengar-dengar ya gitu ya. biasanya sih begitu yang Hmm, apa namanya, dan biasanya lebih panjang juga kan karirnya ya kalau mulai dari anak-anak ya. Kalau hmm, piano ya. iya. Kalau piano sendiri, Ani sudah sampai mana nih prestasi untuk publik nih? Untuk sudah konser Kalau atau kalau di piano saya mungkin lebih banyak berprestasinya di YPM. Jadi hmm, waktu jadi siswa saya apa ya pokoknya adalah ranking-rankingan dulu oh kan, ada kan ranking-rankingan. ranking-rankingan. Terus untuk itu juga pernah juga ya konser sih pasti ya, konser beberapa, kalau misalnya kita yang dapat prize waktu dapat ranking itu dapat Hmm, kesempatan untuk konser di luar YPM. Dulu ya. sempat ada di Jogja juga apa konser di luar kota gitu, dan saya yang masih ingat itu dulu saya ditunjuk sama guru saya, kan waktu itu mungkin ada penari penari Spanyol tuh Kastanyet gitu, Hmm, minta pianis dari YPM untuk mengisi mengiringi. jeda, Hmm. sebetulnya bukan mengiringi, mengisi jeda Oh, ketika dia antara tarian, ya. dia masuk ada piano gitu. Nah, saya salah Hmm. satunya main gitu Oh, di gedung kesenian. Itu sih berkesan banget buat saya gitu. oke. Dan sampai hari ini hampir setiap hari juga mesti disentuh dong pianonya ya. Iya, harus nih. Kalau enggak Harus. dia menangis. Iya dia menangis dan terus apa namanya melatih diri tuh karena learning is never ending process ya. Terus aja ya, Betul. terus aja. Dan apalagi saya yang Hmm. mengajar. Kalau saya mengajar, saya nggak belajar, itu saya nggak bertanggung jawab sama murid. Iya betul juga. Nanti muridnya lebih pintar dari gurunya kan nggak Iya, waduh mau ya. ngasih contoh nggak bisa. Hmm. Oke, Mbak Aning, sebelum bincang-bincang kita tutup dengan janji bermain piano. Yeah. Iya. Ada pesan-pesan khusus nggak buat generasi muda, buat saya juga khususnya dalam hal musik, dalam hal sopran, dalam hal apa saja, supaya bersemangat untuk kita semua. Hmm, Iya, sebetulnya bukan bukan pesan hmm, sih, hmm. tapi kalau menjadikan musik itu bagian dari hidup kita, Ya, itu balance lah ya, iya balance. iya ya, otak kanannya Apalagi jalan terus ya. ya, apalagi dengan situasi seperti ini gitu ya, yang Hmm, mungkin apa kita mesti mendekam di rumah terus gitu. Apa eh, mesti kita cari gitu kan? Ya, mudah-mudahan dengan kita, maksudnya musik itu bukan cuma didengar ya, tapi musik yang ya mungkin tadi yang bisa menyentuh jiwa, atau hmm, yang apalah yang bisa bisa membantu kita untuk healing misalnya, banyak iya, kok, banyak yang banyak ya. bisa kita pilih. Jadi memang musik itu nggak cuma sekedar untuk hiburan, tapi bisa juga jadi apalah memperkaya kita juga gitu. Iya, jadi life balance juga, Iya, latih otak kanan juga ya. Jadi hidup sama ini, terasa lebih sempurna. Jiwa ya, sama sama jiwa. ya yang penting itu sih. Spiritualnya jadi masuk. Betul. Baik, Ani, atas nama manajemen Kana Rumah kita, terima kasih banget loh di tengah kesibukan ya. Mau berbagi, mau cerita-cerita Sama-sama. banyak tentang musik, tentang vokal, dan seterusnya. Jadi Sobat Seno sebagai penutup, Mbak Ani ini bersedia memberikan satu, sebutannya apa tuh kalau cocoknya ya? Bukan resital ya, apa namanya? Kalau Ya, sebuah penampilan gitu aja. Sebuah penampilan, penampilan. penampilan, gabungan antara keterampilan bermain piano dan keterampilannya bernyanyi. Ya, jadi Jadi, sebenarnya ini hmm, bukan hal yang biasa. Kalau kita nyanyi ya nyanyi aja, main piano aja. Kalau di Seriosa ya, cuma ya untuk kanal rumah kita boleh lah. boleh dah ceritain sedikit ya. Jadi lagu ini mengenai
Ya, jadi ini Hmm, karyanya Pak Mokhtar Embut, komposer Betul, betul. seriosa kita. Judulnya adalah Segala Puji. Beliau tuh terinspirasi dari surat Al-Fatihah karena dari Hmm, awalnya ada dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih, kemudian segala puji gitu. Dan saya rasa ini cocok dengan situasi kita sekarang Betul apapun itu, banget ya. apa yang kita masih diberkahi sehat gitu kita syukuri gitulah. Ya, terima kasih Ani. Mudah-mudahan Sobat Seno yang sehat tetap sehat, yang juga lagi isoman segera terinspirasi dan menjadi penyemangat buat pemulihan dan kesembuhannya gitu ya. Amin, amin. Baik. Ini nggak ada batas waktu. Oh enggak ada. Oke, Jadi ini sebagai penutup sesi. Terima kasih ya ini ya. oke, Ya, sama-sama. ketemu lagi di rekaman berikut. Dengan nama Tuhan yang pengasih dan penyayang, segala puji bagi Tuhan. Oh pencipta alam semesta, yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Sempurna, suci abadi. Kepadamu kami mengabdi, kepadamu kami memohon, segala daya, jiwa dan raga, karena kasih dan kurniamu. Bagimu hanya segala puji dan syukur. Amin. Luar biasa Anin. Mudah-mudahan lagu tadi menjadikan kita lebih dekat kepadanya, lebih bersyukur Amin. kepadanya, dan kita mendapat berkah dan rahmatnya. Kita nih ya. Ya, Terima amin. kasih sekali lagi. Assalamualaikum Ani. Have a nice day. Waalaikumsalam. Sama-sama.